Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada bab pertama ini kita akan belajar mengenai bilangan. Nanti akan ada dua, itu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang pertama kita belajar mengenai bilangan bulat. Di situ ada bilangan asli, cacah, dan bilangan bulat. Sebelum ke bilangan bulat, kita akan mereview kembali apa sih bilangan asli itu. Ada yang masih ingat? Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ya, sampai tak terhingga. Kemudian bilangan bulat. Ada dari tak terhingga, kemudian negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, dari sini kita dapat melihat apa sih bilangan bulat itu. Jadi, bilangan bulat itu adalah gabungan dari bilangan negatif, bilangan netral atau 0, bilangan 0, dan juga bilangan positif. Oke, next. Kemudian mengurutkan bilangan bulat. Nah, pada garis bilangan itu ada dua konsep ya. Jadi, semisal di sini itu ada sebuah garis bilangan. Nah, di sini ada angka 0. Di sini kemudian ada angka 1. Di sini ada angka 2. Dan seterusnya ya. Nah, semakin ke kanan, maka bilangannya akan semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada min 1, min 2, dan seterusnya. Jadi, kalau semakin ke kiri, itu maka bilangannya akan semakin kecil. Contoh, yang nomor 1, min 2 kurang dari 5. Benar? Di sini ada min 2, di sini min 2. Angka 5 pasti berada di sebelah sini, ya kan? Nah, jadi min 2 itu pasti kurang dari 5, karena angka 5 ini adalah bilangannya ke arah kanan. Jadi, kalau ke arah kanan itu maka semakin besar. Kemudian yang nomor 2, min 4 lebih dari negatif 8. Kok bisa? 4 sama 8 besar 8. Kita lihat lagi ke garis bilangannya, ke konsepnya. Di sini ada min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, dan min 8. Lah, jadi semakin ke kiri itu maka semakin kecil. Jadi min 8 itu lebih kecil daripada min 4. Kemudian nomor 3, kalian coba ada bilangan 8 dan juga min 7. 8 itu lebih besar atau lebih kecil dari min 7? Ya, 8 lebih besar daripada min 7. Kemudian nomor 4, negatif 6, titik-titik negatif 9. Negatif 6 itu berada di mana? Di sini ada negatif 6. Di sini negatif 7. Di sini negatif 8. Di sini negatif 9. Berarti semakin ke kiri maka semakin kecil. Berarti min 6 itu lebih besar daripada min 9. Paham ya? Oke. Kemudian, bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada soal cerita. Suhu ruangan yang penyimpanan daging adalah 30 derajat Celcius di bawah 0. Di sini lebih ditekankan di bawah 0. Berarti kalau di bawah 0 itu pasti negatif. Dapat ditulis suhu ruangannya adalah negatif 38 derajat Celcius. Kemudian yang nomor 2, ketinggian Gunung Semeru adalah 3676 meter di atas permukaan laut. Kalau di atas permukaan laut otomatis di atas angka 0, sehingga bilangannya pasti positif. Dapat ditulis ketinggiannya adalah 3676 meter. Sekarang nomor 3, kalian coba. Adit sedang berada di lantai dasar sebuah gedung. Dia
naik cliff dan menekan angka 15. Angka 15 ya. Setelah itu dia turun 2 lantai. Nah, kata-kata turun itu pasti negatif. Berarti 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Ini ya, caranya seperti ini. Kemudian kita ke operasi hitung pada bilangan. Operasi hitung pada dasarnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, itu kan mudah sekali. Beda, di sini menggunakan garis bilangan dengan cara garis bilangan. Nomor 1, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya jelas, tapi gimana kalau menggunakan garis bilangan? Di sini ada sebuah garis bilangan. Kita mulai dari 0. Yang awalnya kan 2, jadi 0 melangkah 2 ke kanan. 1, 2, berarti di sini 2. Kemudian ditambah 3. Kalau ditambah berarti arahnya tetap ke kanan. Dimulai dari 2. 1, 2, 3. Sehingga titik terakhirnya adalah di titik 5. Sehingga 2 ditambah 3 sama dengan 5. Paham ya? Kemudian yang contoh kedua, negatif 2. Negatif 2 berarti dari angka 0 ke arah kiri. 2 langkah, 1, 2. Negatif 2 ditambah, kalau ditambah itu ke kanan. Dari negatif 2. Ditambah 3, 1, 2, 3. Berarti berapa? Di titik 3 gitu ya. Sama halnya dengan pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Bisa dicoba sendiri. Nah, kemudian kita ke operasi campuran pada bilangan bulat. Masih ingat ya, campuran itu konsepnya kukabataku. Apa itu? Kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Jika ada suatu operasi, kalau ada kurungnya itu didahulukan. Padahal kan normalnya itu perkalian dan pembagian yang didahulukan. Tetapi ini spesial, kalau ada kurung itu dia didahulukan. Contohnya nomor 1 ini. 16 dibagi, nah di sini ada kurung, 10 dikurangi 6 dikalikan 4. Kita dahulukan yang dikurung karena di sini kurung yang paling awal. Jadi 16-nya tetap 16 dibagi 10 dikurangi 6 4, kemudian dikalikan 4. 16 dibagi 16 sama dengan 1 ya, ini salah ini. Tipu ini. Jadi ini itu hasilnya 1 ya, bukan 16. Oke, yang kedua dan ketiga bisa dicoba sendiri. Di sini juga sudah ada pembahasannya. Kemudian bilangan pecahan. Konsep bilangan pecahan. Di sini ada gambar piksa. Di sini ada gambar piksa. Jika yang dimakan adalah 1 piksa, maka pecahannya jadi 1/8. Ini pelajaran SD ya, tinggal mengulang saja. Jadi yang atas dinamakan pembilang, yang bawah dinamakan penyebut. Kemudian membandingkan pecahan. Nah, caranya mudah sekali. Di sini 5/7, 3/4. Lebih besar mana? Kalian pasti, duh gimana ini ya? Nah, caranya sangat mudah, yaitu dikalikan silang. 5 dikalikan 4, 20 ditaruh sini. 3 kalikan 7, 21. Sehingga 20 itu kurang dari 21. Begitu juga dengan yang sini. Ini 3/4, ini 2/3. Dikalikan silang, jadi di sini 9 ya. Ini juga dikalikan silang, di sini 8. Sehingga 9 kan lebih dari 8. Jadi 3/4 itu lebih besar daripada 2/3. Kemudian next. Operasi hitung bentuk pecahan. Nah, di sini ada sebuah lingkaran. Di sini 1/5 karena yang diarsir adalah cuma 1 aja, sehingga 1/5 ditambah 2/5 adalah 3/5. Ini penyebutnya sama, jadi kalau penyebutnya sama tinggal dijumlah saja pembilangnya. 1 tambah 2 sama dengan
3. Kemudian, kalau penyebutnya berbeda seperti ini ada 3, ada 6, apakah tinggal menjumlahkan saja? Sehingga 2/9? Oh tidak. Jadi penyebutnya ini disamakan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kalau perkalian itu tinggal dikalikan saja, tidak perlu disamakan penyebutnya. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, di sini ada 6. Tinggal disederhanakan sehingga menjadi 1/3. Terus, ini kalian coba sendiri. Ini juga, kalau pembagian itu tinggal dibalik. 3/4 dikali 6/5. Seperti itu ya. Kalau pembagian jadi perkalian itu pecahannya dibalik. Kemudian tinggal dikalikan biasa. Next. Kemudian pecahan campuran dan juga pecahan biasa. Pecahan biasa itu A per B. Ini adalah pembilang, ini adalah penyebut. Kalau pecahan campuran seperti ini. Nah, pembilang lebih besar daripada penyebut. A lebih besar daripada B. Itu tidak bisa seperti ini. 7/8. Penyebutnya lebih besar, maka dia tidak bisa dikerjakan. Ya. Kemudian ini ada 7/3. Kalau sudah bisa pasti tinggal aja, oh ini penyebutnya 3, di sini pasti 2, di sini 1, karena bawah kali samping tambah atas. Kalau masih susah menggunakan cara Porogapit, 7/3 adalah 2, 2 kali 3 adalah 6, kemudian dikurangi hasilnya 1. Nah, 2 ini adalah hasil pembagian ditaruh di depan, kemudian sisa pembagiannya 1, ditaruh di sebelah sini ya. Next. Nah, pecahan campuran. 2 1/3. 3 kalikan 2, 6. Ditambah 1 jadi 7. Penyebutnya tetap sama, 7/3. Jadi rumusnya bawah kali samping tambah atas. Kemudian ini, 3 2/5. Berapa ya? Coba kalian kerjakan. 5 kali 3 berapa? 15. 15 dikali ya. Kemudian ditambah dengan 2. 15 tambah 2, 17. 17 penyebutnya sama, 17/5. Tuh. Nah, ini ada pecahan diubah ke desimal, kemudian diubah lagi ke dalam bentuk persen. Ini mudah sekali ya, bisa dilihat sendiri. Nah, sekarang cobain soal ini. Ini buat latihan kalian. Kalau ada yang ditanyakan, silakan chat saya. Oke, terima kasih. Sekian dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.